Halo Sobat JKM yang artinya sudah setahun belum dibayar sama YouTube. Ya salah. Curhat Min. Ya. Mas Bro, kali ini Mas Bro akan saya bagikan set lomba sesi kedua dan ketiga. Set ini mustahil Mas Bro dapatkan di channel-channel lain. Gak ada Mas Bro, gak ada yang tuntas gitu maksudnya. Oke, sekarang kita tuntaskan di sini. Siap? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah nonton video saya dan sudah subscribe. Terima kasih atas penghargaan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, sekali lagi subscribe boleh, ya subscribe. Rapaten. Siap. Kita let's go. Oke Mas Bro, jadi tadi sekarang ya video sekarang berarti kan set lomba untuk sesi atau ronde yang kedua dan ketiga. Oke, perhatikan baik-baik Mas Bro. Kalau yang mau dengerin, kalau yang butuh, kalau yang nggak butuh silakan, nggak usah tonton. Oke, coba kalau ditonton Mas Bro yang untung, kalau nggak ditonton saya juga nggak rugi Mas Bro. Ilmu gratis. Ya, begini Mas Bro, kalau Mas Bro pengen kegantangan, pengen gantang burung, itu harus ada gambaran Mas Bro. Kita dari rumah harus ada gambaran. Kira-kira kita ini mau main sekali saja atau 2 kali atau 3 kali. Itu harus ditentuin dari rumah. Jadi nanti di lapangan itu kita bisa menyiapkan settingannya. Oke, jadi pokoknya intinya direncanakan dulu gitu aja. Siap. Jadi biasanya kan gini Mas Bro, biasanya orang-orang nyetingnya misalkan sesi pertama sudah selesai ya, turunin kan. Jadi sesi kedua nyetingnya itu di sesi kedua tadi. Biasanya kan seperti itu kan. Kasih jangkrik misalkan, kasih ulet tongkong gitu kan. Di sesi yang mau kedua yang mau naik nanti gitu kan. Itu ya nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Cuman kurang pas. Loh, kok bisa? Nah, ini Mas Bro. Kalau saya nih ya, biasanya gini, saya udah rencana mau naik 2 sesi atau 2 ronde lah ya, bahasa gampangnya gitu. Jadi sesi kedua itu udah dimulai nyeting untuk sesi kedua lo ya. Nyeting EV-nya itu dimulai dari sesi pertama Mas Bro. Jadi dimulai dari sesi pertama sebelum naik. Oke, jadi sesi pertama sebelum naik, biasanya saya kan ngasihnya kalau sebelum naik misalkan kurang tinggal sudah hijau kacer baru murai gitu kan. Lah itu saya ngasihkan biasanya kan jangkrik 2 ya kan, biar gak kelaparan gitu kan. Nah kalau saya mau main 2 rode itu jangkriknya jangan 2 Mas Bro, jangkriknya 1. Oke, terus ulet tongkongnya 3. Loh, kok banyak amat? Nggak banyak. Kalau ulet tongkong kan kecil tuh. Jadi perbandingannya anggap saja 3 lah. Kurang lebih 3 ulet tongkong itu. Itu jangkrik 1. Jadi makanya jangkriknya 1 saja, ulet tongkongnya 3. Itu di setelnya atau di settingnya di sesi pertama sebelum naik. Oke, paham ya? Tuh, nah terus nanti setelah
kita naikin sesi atau ronde pertama, kita naikin, turun, langsung kasih ulet hongkong lagi minimal 3, bisa 4, bisa 5, tergantung kita burung kita mainnya di yang ronde pertama seperti apa gitu. Oke, kalau sesi total ronde pertama kurang naik, kurang, jadi benar-benar kurang tinggi, kasih 5. Tapi kalau sudah lumayan tinggi, kasihnya 3, 4 boleh. Jadi begitu turun langsung kasih ulet hongkong. Itu intinya gitu, betul. Oke, terus nanti sama sebelum naik yang ronde kedua juga begitu Mas Bro, kasih jangkrik lagi 1, ulet hongkongnya 3 lagi. Oke, ini untuk persiapan sesi yang ketiga atau lomba partai atau ronde yang ketiga. Siap, dengerin dulu ya. Udah paham belum? Belum? Nah, jadi gini penjelasannya Bro. Penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kenapa saya ngasihnya untuk partai atau ronde yang kedua itu nyetingnya sebelum naik ronde pertama, karena kalau baru dikasih makan kasih makan 15 menit kan, makan 15 menit ya, itu belum dicerna Mas Bro. Jadi pencernaannya belum mencerna yang tadi baru dikasih makan Bro. Karena yang dicerna itu yang misalkan nih ulet hongkong 3 tadi, jangkrik 1 masuk set. Jadi yang dicerna yang di bawahnya Mas Bro. Ini dorong aja. Yang dicerna yang di bawah sebelumnya, pokoknya yang makan sebelumnya gitu. Oke, paham ya? Makan sebelumnya dicerna, didistribusikan ke badan, baru khasiatnya berasa. Oke, itu Mas Bro penjelasannya gitu. Makanya kalau saya kira-kira anggap saja 1 jam baru yang saya kasih tadi baru tercerna dan didistribusikan ke badan. Siap? Nih saya analogikan gini Mas Bro. Panas Mas. Jadi analoginya gini. Mas Bro sakit kepala nih, sakit kepala loh ya. Ini bahasa yang gampang banget, analogi yang gampang banget. Mas Bro lagi sakit kepala, terus minum bodrek. Kira-kira setelah 15 menit sakit kepalanya sembuh apa enggak? Ya kan? Enggak sembuh karena obatnya belum bereaksi. Siap? Obatnya belum bereaksi selama baru 15 menit belum bereaksi Mas Bro. Karena kan pil ya kan dimakan itu butuh diproses dulu. Jadi proses pemrosesannya itu kira-kira paling cepat 1 jam masalahnya Mas Bro. Siap? Makanya untuk sesi kedua saya ngasihnya sebelum naik sesi pertama. Itu kuncinya di situ Mas Bro. Siap? Untuk sesi kedua atau ronde kedua itu udah saya setting di sesi pertama. Oke? Itu Mas Bro. Tadi saya analogikan seperti sakit kepala tadi. Siap? Udah jelas pasti. Ini kalau ini udah saya kasih analogi pasti sudah jelas. Kecuali ini Mas Bro. Mas Bro itu kasih minum bentuknya cair lah ya. Kalau cair itu langsung begitu diminum langsung terserap oleh, karena cair kan, diminum langsung terserap sama tubuh kita, atau kalau burung ya itu tubuh burung. Oke, contohnya kalau orang minum racun misalkan kan, itu udah pasti nggak lama modar, nggak nyampe nunggu 1 jam. Tapi kalau makanan itu butuh dicerna dulu ya, dicerna dulu. Sedangkan yang di bawahnya sebelum makan yang ini kan masih udah ada. Jadi kalau kasih ini otomatis mendorong bawah, yang dicerna yang ini, yang baru dikasih belum dicerna, 15 menit belum dicerna ya, itu Mas. Di 1 jam lah kira-kira. Makanya saya
nyetingnya sebelum naik pertama. Untuk sesi yang kedua udah saya setting. Oke, itu. Ini sebenarnya sudah, berarti Mas Bro itu banyak yang melakukan seperti itu, tapi hanya saja belum tahu, belum ngerti. Tuh, itu Mas Bro. Nah, itu Mas Bro. Jadi tidak heran biasanya kicau maninya di lapangan burungnya nggak bongkar, ya kan? Udah kodangan, keok lah ya. Tapi giliran dibawa pulang, dimandiin, baru teriak-teriak, bongkar-bongkar, ya kan? Muntahin isian semua di rumah. Lah itu Mas Bro. Jadi yang Mas Bro kasih tadi naik, sebelum naik kurang 2 sesi itu dikasih ulet hongkong segala macam, itu baru tercerna, baru didistribusikan waktu di rumah. Ya, pasti kan waktu pulang ke rumah mandiin, kasih makan kan, lah kedorong lagi nah set. Nah ini yang ulet hongkong 3 dan apa namanya caklik 1 itu baru dicerna dan didistribusikan ke seluruh badan. Makanya gacornya di rumah, di gantangan enggak gacor. Nah itu saya rasa harus jelas Kasri ya Bro ya, jelas ini loh ya tuh. Makanya ya seperti itu, di gantangan nggak bongkar, nggak ada tekenan, nggak ada tembakan, dia pulang bolu tadi aja lu diem aja ya kan, dan di rumah muntah-muntah lu. Nah itu karena seperti itu Mas Bro. Saya rasa udah paham kali ya Mas Bro ya. Jadi set kedua itu dimulai dari sebelum naik set pertama 2 sesi. Oke. Jadi kenapa saya suruh kasih ulet hongkong? Karena kalau burung sudah naik sesi pertama atau ronde pertama itu fightnya kan otomatis turun sedikit, birahinya juga turun sedikit. Makanya saya anjurin pakai ulet hongkong biar naik lagi gitu, maksudnya gitu Mas Bro ya. Oh, ya paham ya. Jadi sesi pertama itu sebelum naik 2 sesi, cakrik 1, ulet hongkong 3. Oke, begitu udah naik turun lagi, kasih lagi ulet hongkong lagi biar naik lagi fightnya, birahinya naik lagi. Jadi nanti sesi kedua lebih enak dari sesi pertama. Siap? Saya rasa sudah jelas. Oke, kalau yang belum jelas, jelaslah sama jelas begitu. Udah banyak analoginya. Oke, kalau gitu videonya saya akhiri saja Mas Bro, jangan kepanjangan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jawara kecemania. Mantap.